A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Pelakor Jadi Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Disi Halimah. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak perlu berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Nisa memilih meletakkan ranselnya di atas meja ruang tamu dan langsung bergegas menuju kamar Alea. Tentu saja ia harus bersembunyi dari keluhan mertuanya. Bukan hanya itu saja, ia harus mencari cara agar bisa secepatnya menghindari mertuanya. Bangun sayang. Nisa membelai lembut wajah anak perempuannya. Jika bukan karena Alea, mungkin ia sudah kehilangan nyawa dan harga dirinya. Ya, ia harus bisa bertahan demi putri tercintanya. Setidaknya semua harta miliknya yang sudah ia berikan untuk Bagas harus kembali kepadanya demi masa depan Alea. Nisa tidak sudi jika Bagas dan selingkuhannya yang menikmatinya. Senyuman Nisa mengembang sempurna saat melihat Alea kecil menggeliat. Masih ngantuk mama, gumamnya dengan nada tak jelas. Tapi Alea harus sekolah. Di luar ada nenek dan tante Tia, ucap Nisa lembut. Ya, walaupun ia tak menyukai mereka, tetapi Rina sangat menyayangi Alea. Hal itu sedikit membuatnya menyisakan rasa hormat pada mertuanya. Begitu juga dengan adik iparnya. Selama ini Nisa tak menemukan rasa curiga dengan kebaikan mereka berdua pada Alea. Benar, dulu Nisa menerima perlakuan mereka yang selalu memberi perintah walaupun dengan ada bentuk pujian dulu. Biarlah ia melayani mereka asalkan mereka baik dengan Alea, pikirnya. Benar saja, Alea langsung bangkit bangun. Anak kecil itu langsung turun dari ranjangnya dan berjalan cepat keluar kamarnya. Nisa dapat memaklumi antusias anak perempuannya menyambut Rani. Nenek, Tante Tia. Suara Alea terdengar girang. Nisa pun mengikuti langkah kakinya Alea. Itu juga caranya agar meredamkan kekesalan Rani dan Tia. Ia lalu bergeser ke dapur menyajikan minuman untuk mertuanya. Kak Nisa, ada makanan apa? Tanya Tia yang hampir mengejutkannya. Mungkin itu sapaan untuk dirinya. Benar, sejak keluar dari taksi tadi, Tia tak mengucapkan sepatah kata pun padanya. Namun, Nisa tak perlu menjawabnya. Gadis itu sudah lebih dulu memangsa wajah lemah saat menatap meja makan miliknya. Yah, kok cuma ada ini aja Kak Nisa? Tanyanya seraya menunjuk sangku nasi yang berisi sedikit nasi goreng sisa suaminya. Kamu dan ibu kan gak ngabarin mau datang. Jadi aku masak cuma buat Mas Bagas dan Alea aja. Itu aja tinggal buat Alea. Maaf ya, jawab Nisa diikuti wajah pura-pura menyesal. Nisa langsung bergegas meraih sangku nasi tersebut dan membawanya ke atas meja dapur. Ia lantas memasukkan nasi tersebut ke dalam kotak bekas makanan untuk Alea. Nisa lalu menoleh pada anak kesayangannya yang berada dalam pangkuan mertuanya. Alea sayang, cepat mandi dulu. Nanti terlambat sekolah. Mama sudah bungkuskan bekal buat kamu makan. Nisa bersuara sedikit keras sembari memberi penekanan pada setiap katanya. Iya mah, saut Alea dengan nada malas. Wanita berambut hitam dan bertubuh kurus itu langsung menghampiri anak gadisnya dan merangkul pundaknya, membawanya menuju pintu kamarnya. Namun, Nisa memilih berbalik sebentar menghadap mertua dan adik iparnya. Ia memberi senyuman bersalah pada mereka. Bu, Tia, setelah aku mengantar Alea aku harus ke tempat kerja. Jadi kayaknya gak akan pulang ke rumah. Tapi di dalam kulkas masih ada stok sayuran. Ibu dan Tia bisa kan masak sendiri? Tanya Nisa mempertahankan wajah bersalahnya.
Maaf banget ya, aku gak sempat masak buat kalian. Kalau saja Ibu dan Tia ngasih kabar mau datang, pasti bakalan masak banyak hari ini. Tanpa menunggu mereka menjawab, Nisa langsung masuk ke dalam kamar Alea dan menutup pintunya keras. Tentu saja Rani dan Tia terkejut. Nisa lalu melirik ke arah pintu kamar mandi dengan tatapan penuh kebencian. Aku tidak peduli kedua wanita itu mertua atau adik iparku. Yang jelas mereka adalah parasit dalam hidupku. Namun, saat Nisa hendak memasukkan ponselnya ke dalam saku bajunya, tiba-tiba ia terhenti. Ada perasaan bersalah yang datang menghampirinya. Ia merasa tindakannya tidak benar. Wanita itu lalu membuka kembali pesan yang ia kirim untuk Martha, sahabatnya yang menjadi perantara untuk membalaskan sakit hati pada suaminya. Bukankah sekarang suaminya sudah bersikap baik padanya? Mungkin sekarang bukan waktu yang tepat. Aku yakin mereka pasti akan terkena getahnya. Gumam Nisa berat. Tangannya lalu menekan tanda tarik pesan. Untunglah sahabatnya belum membacanya. Jika tidak, Martha akan dengan senang hati membunuh mereka dengan ilmu hitamnya. Aku juga tidak ingin membebani Martha dengan menanggung semua kekesalanku, ucap Nisa setelah pesan untuk sahabatnya menghilang. Toh, aku masih bisa menangani mereka. Mama, aku udah selesai mandi. Suara teriakan Alea menyadarkan wanita kurus itu. Nisa langsung bergegas meraih handuk dan memasuki kamar mandi putri kecilnya. Wanita itu langsung mengukir senyum lebar. Maaf sayang, Mama lagi gak fokus, ucap Nisa diikuti wajah menyesal. Mama pasti kesel karena ada nenek dan tante Tia ya? Tanya Alea polos. Wanita itu melongo. Bagaimana Alea tahu kalau dia kesal pada mertua dan adik iparnya? Nisa lalu menatap putri kecilnya, seraya mengeringkan tubuh Alea dengan handuk di tangannya. Kata siapa Mama kesal sama nenek dan tante Tia? Selidik Nisa dengan nada santai. Kalau nenek dan tante Tia datang, Mama pasti kerepotan. Nenek minta ini, tante Tia minta itu. Kadang Mama lupa sama aku. Terus Mama pasti selalu minta maaf sama aku, jawabnya polos. Aku gak suka Mama kecapean dan disuruh-suruh sama nenek dan tante Tia, imbuh Alea seraya memasang wajah sedih. Nisa tertawa kecil. Ternyata putri kecilnya memperhatikan dirinya. Kemudian ia memasang ekspresi berpikir. Bukannya Alea senang ada nenek dan tante Tia? Tanya Nisa menyelidiki lagi. Iya, aku memang senang kalau nenek dan tante Tia datang. Tapi aku gak suka kalau mereka nyuruh-nyuruh Mama. Mama seharusnya nolak perintah nenek dan tante Tia, jawab Alea polos. Nisa lalu tersenyum tipis pada putri kecilnya yang masih memasang wajah sedih. Tapi kan nenek itu mamanya papa kamu sayang. Masa Mama nolak perintah nenek? Terus tante Tia, adik papamu. Jadi Mama gak bisa nolak perintah mereka. Lagi pula kan mereka gak setiap hari main kesini, jujurnya. Tapi kan Mama jadi kecapean, saut Alea dengan wajah semakin lemas. Alea memajukan bibirnya seraya menundukkan wajahnya. Tampaknya ia kehabisan kata-kata. Kemudian Nisa meraih wajah kecilnya Alea dan mengarahkan pada wajahnya. Kalau Alea mau Mama gak kecapean, Alea mau gak bantuin Mama? Tanya Nisa diakhiri senyuman memohon. Tentu saja aku mau Mah, saut Alea cepat dengan kedua mata yang berbinar-binar. Aku harus ngapain Mah? Nisa lalu membisikkan sesuatu pada daun telinga putri kecilnya. Kedua bola mata putri kecilnya langsung berbinar-binar. Kemudian ia langsung mengangguk dengan senyuman lebar.
Singkat cerita, di tempat lain, "Cie, kayaknya ada yang udah akur nih sama bininya," goda Arya saat melihat Bagas tengah tersenyum memandangi layar ponselnya di sofa ruang kerjanya. Memang hanya Arya, teman sekaligus koleganya tersebut, yang bebas masuk ke dalam ruang kerjanya. Bagas mencibir. Ia lalu menunjukkan layar ponselnya pada sahabatnya saat Arya sudah duduk di sofa di hadapannya. "Gimana menurutmu? Seksi dan hot kan?" tanya Bagas saat sahabatnya membulatkan kedua bola matanya. "Astaga Bagas, aku kira kamu udah insaf main-main sama cewek. Kamu gak mikirin perasaan istrimu?" hardik Arya seraya menurunkan layar ponsel Bagas. "Tenang aja ya, aku udah berdamai kok sama Nisa. Pagi ini dia udah nyiapin sarapan buat aku," jawabnya santai. Tiba-tiba Bagas terdiam sesaat. Ia lalu menoleh pada Arya yang tengah memainkan ponselnya. "Tapi aku masih ada yang aneh sama Nisa, Arya," ucapnya dengan suara serius. Arya bahkan langsung menghentikan gerakan tangannya pada layar ponselnya. Ia fokus pada wajah sahabatnya yang terlihat tegang dan cemas. Bagas pun meletakkan ponselnya di atas meja. "Maksudmu aneh gimana? Katanya kalian sudah akur dan berdamai," tanya Arya penasaran. "Arya, menurutmu berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk membuka toko kelontong besar sekelas agen?" Bagas menatap penuh tanya pada Arya yang tiba-tiba tersentak dengan pertanyaannya. "Isi tokonya komplit banget. Dari perlengkapan dapur, kamar mandi, rumah tangga, pokoknya serba ada." Laki-laki di hadapan Bagas mengurutkan dahinya. "Kamu mau pindah jadi pengusaha toko kelontong?" tanyanya heran, lalu kembali fokus pada ponsel di tangannya. "Arya, aku lagi serius. Aku baru tahu kalau selama ini Nisa punya 2 toko kelontong besar dan sudah berjalan selama 2 tahun. Saut Bagas yang berhasil menghentikan gerakan tangan Arya pada layar ponselnya. "Kamu serius?" celetuk Arya seraya membulatkan kedua bola matanya. "Salah info kali. Aku juga kan sering bolak-balik main ke rumahmu dan Nisa selalu ada di rumah." Bagas menghela napas frustasi. "Itu yang bikin aku bingung, Arya. Tapi aku sudah menyelidiki kedua toko itu dan memang benar itu milik Nisa," ucapnya berat. Kemudian Bagas meraih ponselnya. Ia menggulir beberapa kali layar ponselnya. Bagas lantas menunjukkan sebuah foto pada sahabatnya. "Itu foto-foto toko yang aku maksud, Arya. Kamu bisa jelaskan gak kalau aku salah info? Bahkan karyawannya aja kenal sama aku. Mereka tahu kalau aku suami bosnya," jelas Bagas seraya memperhatikan Arya yang tengah menatap foto-foto pada ponselnya. "Lah iya, nama tokonya aja nama anakmu, Toko Alea," saut Arya heran. "Aneh kan? Tokonya sudah jalan 2 tahun dan aku gak tahu kalau Nisa punya 2 toko besar," Bagas berkata dengan tatapan heran dan tak percaya. "Gas, kamu merasa aneh dengan toko kelontongnya Nisa sudah jalan 2 tahun dan kamu baru tahu?" tanya Arya memastikan pemikiran Bagas. Sahabatnya langsung mengangguk. "Kalau begitu yang aneh itu kamu, bukan Nisa. Bisa-bisanya suami gak tahu usaha istrinya selama 2 tahun, celetuknya. Bagas melongo mendengar ucapan Arya. Lelaki itu hendak membuka mulutnya, protes dengan celetukan Arya. Apalagi wajah sahabatnya seolah meremehkan dirinya. "Kamu yang harus dibenahi di sini, Gas. Kamu sih kebanyakan selingkuhan. Sampai gak sadar punya istri di rumah rajin usaha. Dan gak sadar kalau Nisa sehebat itu," cerocos Arya seraya menggelengkan kepalanya.
Lelaki itu urung melayangkan protes pada Arya. Ucapan sahabatnya sedikit menggelitik hatinya. Bagas terdiam dan termenung. Gas, kamu tuh sudah terlalu jauh menurutku. Bisa-bisanya kamu gak mengenal istrimu. Didiamin istri selama 2 tahun bukannya introspeksi diri, malah makin menjadi main ceweknya. Nasihat Arya dengan nada menahan kesal. Seburuk itu ya? Tanya Bagas dengan tatapan lemas. Tapi gimana cewek yang udah aku modalin Arya? Rugi kalau gak dipakai, ujarnya lemas. Sontak saja Arya langsung membulatkan kedua bola matanya. Lelaki di hadapannya benar-benar memiliki hati yang bebal, pikirnya. Ia menghela napas panjang. Jika saja Bagas bukan sahabat baiknya, sudah ia remukan otaknya. Aku heran sama kamu, Gas. Kamu memikirkan rugi kehilangan cewek yang kamu modalin daripada kehilangan Nisa yang sudah menemanimu selama 8 tahun. Sembur Arya menahan kesal. Sayangnya, Bagas larut dalam pikirannya sendiri. Tiba-tiba kedua bola mata Arya membulat sempurna saat menatap layar ponselnya. Tangannya bahkan terlihat gemetar, hingga ia refleks beristighfar. Astagfirullah. Saking terkejutnya, Arya melemparkan ponselnya. Untunglah ponselnya jatuh di atas meja yang menjadi penghalang dirinya dan Bagas. Tentu saja lelaki terkejut dan heran menatap dirinya. Ada apaan sih Arya? Kayak lihat setan aja, tanya Bagas heran. Itu. Arya tergagap tak melanjutkan kalimatnya. Lelaki itu terus menunjuk ponselnya yang masih terbuka. Bagas pun meraih ponsel sahabatnya guna mencari tahu penyebab Arya menjadi syok. Namun, reaksi lelaki itu tak jauh beda dengan Arya. Berita ini kapan rilisnya? Tanya Bagas gagap. Ponsel Bagas berdering saat ia baru saja selesai bertanya pada Arya. Tangan lelaki itu bergetar saat menatap layar ponselnya. Bibirnya pun ikut bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Nomor siapa yang memanggil, Gas? Tanya Arya ikut cemas. Sepertinya nomor kantor, Arya. Jangan-jangan polisi lagi, jawab Bagas dengan nada bergetar. Angkat, Gas. Siapa tahu ada hubungannya dengan berita itu, saran Arya dengan nada bergetar pula. Tangan Bagas pun menggeser tanda jawab telepon pada layar ponselnya. Ia menelan salivanya lantas berdehem agar tak terdengar panik. Kemudian ia mengaktifkan tanda pengeras suara, mengikuti syarat dari Arya. Halo, sapa Bagas sebagai syarat ia sudah menjawab panggilan teleponnya. Halo, dengan saudara Bagas Andrian, sahut suara dari balik telepon terdengar formal. Iya, saya sendiri, jawab Bagas langsung. Saya Antowi dari pihak kepolisian. Saya baru saja menemukan jasad seorang wanita yang menghilang selama 2 tahun. Korban bernama Nindi Aryani. Apakah Pak Bagas mengenalnya? Kami juga menemukan ponsel korban. Setelah kami periksa ponselnya, nomor terakhir yang dihubungi korban adalah saudara Bagas Andrian. Suara panggilan telepon menjeda. Tampaknya ia menunggu respon dari Bagas yang makin memucat. Bahkan keringat dingin sudah mengucur membasahi dahi lelaki itu. Berkali-kali pula Bagas menelan salivanya. Ia panik dan ketakutan. Iya, lalu saya harus bagaimana, Pak? Tanya Bagas tak bisa lagi menyembunyikan suara paniknya. Bisakah Anda datang ke kantor polisi untuk kami mintai keterangan? Pinta suara di balik telepon itu. Bagas menatap cemas dan takut pada Arya. Ia bahkan memberikan tatapan penuh tanya. Sahabatnya tak tinggal diam. Arya mendengarkan pembicaraan mereka. Lelaki itu memberikan isyarat agar Bagas mengatakan bersedia. Namun, wajah Bagas menolaknya.
Seluruh tubuhnya semakin bergetar hebat. "Halo, Pak Bagas. Apa Anda masih berada di sana? Halo, Pak Bagas. Cepat katakan bersedia." Tita Arya tanpa bersuara. Bagas menggeleng takut. Namun, suara polisi di balik telepon itu terus memanggil namanya. Bagas bingung dan panik. Iya Pak. Saya akan menyempatkan diri ke kantor polisi," saut Bagas pasrah dan gagap. "Baik. Terima kasih atas ketersediaannya. Kami tunggu kedatangannya," saut polisi di balik telepon ramah. Tubuh Bagas mendadak limpung. Setelah sambungan telepon terputus, tangannya berubah lemas. Hingga ponsel di tangannya terjatuh dan meluncur bebas mendarat di lantai setelah terbentur meja kerjanya. "Gas, tenanglah. Polisi tadi hanya mengatakan dia menghubungimu karena namamu ada di dalam kontaknya." Arya mencoba menenangkan sahabatnya. "Kamu juga baru tahu kalau Nindi meninggalkan. Kamu kehilangan kontak dengannya semenjak 2 tahun lalu," ujarnya. "Tapi, Arya, aku hilang kontak dengan Nindi setelah menginap dengannya di puncak. Aku kira saat itu Nindi menghindar karena aku menolak untuk menikahinya. Pesan terakhir dengannya berisi pertengkaran. Dan kalau tak salah aku mengancam untuk membunuhnya," jelas Bagas dengan nada gemetar. "Apa?" Pekik Arya terkejut. Tentu saja, Bagas pantas bingung. Ia tak menyangka selingkuhannya ditemukan tewas setelah menghilang selama 2 tahun. Wajahnya tampak pucat dan ketakutan. "Bagaimana kalau mereka mencurigaiku lalu menangkapku, Arya?" tanya Bagas dengan nada ketakutan. "Tenanglah Gas, aku pasti akan membantumu," saut Arya menenangkan. "Aku akan menghubungi temanku yang seorang pengacara untuk mendampingimu," ujarnya. Wajah Bagas sedikit lebih tenang mendengar ucapan dari Arya. Ia lantas mengusap wajahnya, berharap bisa menenangkan pikirannya. Saat Arya baru saja menghubungi temannya, ponsel milik Bagas kembali berdering, hingga membuat lelaki itu kembali panik. Bagas langsung mencari ponsel miliknya yang bertambah pucat setelah menemukan keberadaan ponselnya. Terutama saat ia menyadari nomor yang memanggilnya sama persis seperti tadi. Tangannya bergetar takut, tetapi ia memilih memberanikan diri untuk mengangkatnya segera. Halo, sapa Bagas gagap. "Halo, Pak Bagas. Saya Antoi yang tadi menghubungi Bapak dari kepolisian. Kami mendapat laporan lagi. Tim kami menemukan 2 jasad wanita lagi dan sama seperti korban sebelumnya. Dari ponselnya kami menemukan panggilan terakhirnya adalah saudara Bagas. Bisa secepatnya ke kantor polisi, Pak," ucap suara di balik telepon itu langsung tanpa berbasa-basi. Lelaki itu kembali terkejut. Tubuhnya hampir terhuyung ke belakang. Untung saja ada kabinet yang langsung menyangga tubuhnya. Bagas mengacak kasar rambutnya. Dua korban. Siapa saja, Pak? Kenapa semuanya ada hubungannya dengan saya?" tanya Bagas gagap dan terdengar frustasi. "Kalau itu saya tidak tahu. Kenapa bisa ada hubungannya dengan Pak Bagas? Nama korban kedua Jessica Wulandari, dan yang ketiga Ariana Dewi. Kami tunggu kedatangannya segera. Selamat siang." Polisi tersebut menjawabnya dengan nada lugas dan langsung menutup panggilan teleponnya tanpa menunggu jawaban salam dari Bagas. Tubuh Bagas langsung melorot turun dan langsung terduduk di atas lantai. Arya pun sudah selesai dengan perbincangannya di telepon. Ia lantas menghampiri sahabatnya. "Ada apa lagi, Bagas?" tanya Arya cemas. "Polisi menemukan 2 jasad baru, Jessica dan Ariana. Mereka juga menghilang sebulan setelah Nindi hilang.
Polisi itu bilang kalau namaku ada di kontak ponsel mereka. Jawab Bagas lemas dengan tatapan kosong. Kenapa mereka ditemukan berbarengan, Arya? Ujarnya lemas. Tiba-tiba tubuh lelaki itu mendadak bertenaga. Bagas lantas bangkit dan segera berjalan menuju meja kerjanya. Arya sedikit bingung, tetapi memilih mengikuti langkah sahabatnya yang kini tengah membuka laci meja kerjanya. Apa yang sedang kamu cari, Gas? Tanya Arya bingung. Tangan Bagas bergerak cepat mengacak-acak isi laci tersebut. Tampaknya Bagas tak berniat menjawab pertanyaan sahabatnya. Ia sibuk mencari sesuatu yang membuat rasa penasarannya meninggi. Ini dia, ucap Bagas seraya meraih buku berukuran segenggaman tangan. Bagas lantas membuka lembaran buku tersebut dengan gerakan cepat pula. Gerakannya langsung terhenti saat menemukan lembaran yang dicarinya. Arya, aku pernah bercerita padamu kan, kalau tiba-tiba beberapa wanita simpananku menghilang tanpa kabar. Aku mencatat nama-nama mereka dan tempat-tempat yang aku kunjungi. Jelasnya, selama 2 tahun, 5 orang selingkuhanku yang menghilang. Ibu Bagas seraya menunjukkan catatannya. Gila kamu, Gas. Saat tahu mereka hilang kamu pernah mencarinya? Tanya Arya tanpa terkejut. Mencarinya? Sama saja nyari mati, Arya. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.